Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Contextual Teaching Learning akan mempraktekkan menggunakan metode information search. Saya Farhan Fauzan Siswadi. Saya Fahresa Norma Syadani. Saya Selawati. Saya Baginda Triwahyudi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode information search ini. Jadi, metode information search ini itu dilakukan agar siswa itu aktif ya, mencari pengetahuan dari koran, jurnal, makalah, atau juga bisa dilakukan dari internet. Gunanya apa? Gunanya itu agar siswa itu aktif dan juga siswa itu lebih dapat pengetahuan yang lebih gitu. Jadi ilmu pengetahuannya itu enggak itu aja, jadi luas. Dan juga nanti guru membuat suatu permasalahan yang nantinya didiskusikan oleh mereka dan dicari jalan keluar. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Jadi kita akan belajar tentang kemampuan mengendalikan emosi pada siswa dan implikasinya terhadap bimbingan dan konseling. Jadi nanti kita akan mempelajari hal itu, kemudian nanti akan dibuat kelompok, ya, yang mana satu kelompoknya ini berisi 2 orang. Lalu sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk doanya. Baik Pak, oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Baginda Triwahyudi. Hadir Pak. Yang kedua, Ferdi Fadil Huda. Hadir Pak. Yang ketiga, Selawati. Hadir, Pak. Yang keempat, Fahresa. Hadir, Pak. Oke, baik. Karena di absensi sudah hadir semua ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompoknya menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok itu berisi 2 orang. Ya. Kelompok pertama itu Baginda sama Sela. Yang kedua, kelompok kedua itu Fahresa sama Ferdi. Nah, nanti setiap anggota itu nanti berdiskusi terlebih dahulu terhadap nanti jurnal yang telah Bapak kasih. Oke, baik, langsung aja ya. Ini jurnalnya akan Bapak bagikan. Untuk yang kelompok pertama buat Baginda sama Sela. Terus yang kelompok kedua buat Ferdi sama Fahresa. Oke, tadi jurnal udah Bapak berikan, kelompok juga udah Bapak buat. Selanjutnya silakan kalian diskusikan menurut pandangan kalian tentang jurnal yang telah Bapak berikan. Silakan. Baik, Baik Pak. Pak.
Baik Pak, hasil dari diskusi kelompok saya, makna emosi itu adalah suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Emosi seperti halnya perasaan yang juga membentuk suatu kontinum, bergerak dari emosi yang bersifat positif sampai dengan yang bersifat negatif. Sebagaimana menurut Sukmadinata, emosi adalah perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Menurut Goleman, mengungkapkan perasaan merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Lalu menurut Suherman, emosi dapat berbentuk gejala-gejala jasmania dan gejala-gejala psikologis. Keduanya sering muncul secara bersamaan dalam suatu perilaku. Emosi akan mengarahkan seseorang untuk berperilaku, ada kalanya mendorong dan menjadi motivasi bagi seseorang, tetapi juga sering menjadi penghambat. Menurut Surya, emosi merupakan warna efektif yang menyertai setiap perilaku individu berupa perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi situasi tertentu. Lalu ciri-ciri emosi, menurut Yusuf, ciri-ciri emosi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Dan yang ketiga, banyak bersangkutan dengan peristiwa pengenalan panca indera dan subjektif lebih jauh. Menurut Sukmadinata, 4 ciri emosi itu, yang pertama ada pengalaman emosional bersifat pribadi dan subjektif. Pengalaman seseorang memegang peranan penting dalam pertumbuhan rasa takut, sayang, dan jenis-jenis emosi lainnya. Pengalaman emosional ini kadang-kadang berlangsung tanpa disadari dan tidak dimengerti oleh yang bersangkutan. Kenapa ia merasa takut pada sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu ditakuti. Lebih bersifat subjektif dari peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua, adanya perubahan aspek jasmania. Pada waktu individual menghayati suatu emosi, maka terjadi perubahan pada aspek jasmania. Perubahan-perubahan tersebut tidak selalu terjadi serempak. Mungkin yang satu mengikuti yang lainnya. Seseorang jika marah, maka perubahan yang paling kuat terjadi debar jantungnya. Sedangkan yang lainnya adalah pada pernafasan dan sebagainya. Yang ketiga, emosi diekspresikan dalam perilaku. Emosi yang dihayati oleh seseorang diekspresikan dalam perilakunya, terutama dalam ekspresi roman muka dan suara atau bahasa. Ekspresi emosi ini juga dipengaruhi oleh pengalaman, belajar, dan kematangan. Yang keempat, emosi sebagai motif. Motif merupakan suatu tenaga yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan. Demikian juga dengan emosi, dapat mendorong suatu kegiatan. Kendatinya demikian, di antara keduanya merupakan konsep yang berbeda. Motif atau dorongan pemunculannya berlangsung secara siklik, bergantung pada adanya perubahan dalam irama psikologis. Sedangkan emosi tampaknya lebih bergantung pada situasi merangsang dan arti signifikasi personalnya bagi individu. Lalu yang berikutnya akan dibacakan oleh Sela. Pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Sobur atas dasar arah aktivitasnya, tingkah laku emosional dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada marah, orang bergerak menentang sumber frustasi. Kedua ada takut, orang bergerak meninggalkan sumber frustasi. Ketiga ada cinta, orang bergerak menuju sumber kesenangan. Dan keempat ada depresi, orang menghentikan respon-respon terbuka dan mengalihkan emosi ke dalam diri sendiri.
Emosi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Kemampuan seseorang dalam mengarahkan dan menyesuaikan emosi terhadap situasi akan berpengaruh pada perilaku dan hubungan sosial. Menurut Yusuf, emosi yang ada pada diri individu memberi pengaruh terhadap perilaku individu, yaitu 1. Memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. 2. Melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan puncaknya ialah timbul rasa putus asa. 3. Ada menghambat atau mengganggu aktivitas belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam bicara. 4. Ada mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. 5. Mempengaruhi suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Oke Pak, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Salah satu tugas perkembangan yang cukup sulit bagi remaja adalah pencapaian kematangan emosionalnya. Pencapaian kematangan emosional remaja dapat dikembangkan oleh bimbingan dan konseling. Pada pelaksanaannya, banyak siswa yang belum mampu mengendalikan emosinya karena pada satu sisi, siswa yang merupakan sosok remaja cenderung terbawa oleh gejolak emosi, dan di sisi lain siswa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Siswa yang belum mampu mengendalikan emosionalnya memerlukan arahan dan bimbingan baik dari orang tua, lingkungan maupun di sekolah. Di sekolah, konselor memiliki peranan yang besar untuk memberikan arahan kepada siswa guna memahami, merealisasikan, dan mengatasi masalah emosi melalui program BK. Bimbingan konseling memiliki peranan yang penting dalam membantu siswa mengendalikan emosi. Menurut Yusuf, dalam Kata Dingin Nata pada tahun 2004, secara konseptual bimbingan berperan sebagai upaya membantu individu agar berkembang secara optimal. Adapun tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah agar siswa mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Menurut Priatmoko, upaya untuk meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi siswa adalah dengan cara memberikan layanan dasar, yaitu strategi bimbingan kelompok, strategi dalam bimbingan kelompok untuk dapat meningkatkan pengendalian emosi, yaitu dengan cara memanfaatkan proses terjadinya dinamika kelompok yang ada dalam kelompok tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, melatih diri untuk menerima dan terbuka terhadap pendapat orang lain, melatih diri untuk bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku orang lain. Guru BK memberikan layanan perencanaan individual yang bertujuan untuk mengelola emosi siswa. Guru BK memberikan training ESQ kepada siswa. Perilaku dan emosional manusia sangatlah beragam. Diperlukan kompetensi kecerdasan emosional untuk memahami keragaman emosional dan perbedaan pola pikir dalam setiap interaksi. Setiap orang bisa melatih kecerdasan emosionalnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam keadaan emosional yang baik. Tujuan pelatihan program ESQ disusun untuk memberikan keterampilan lanjutan bagi siswa dalam mengendalikan emosi. Metode pelatihan adalah presentasi, tanya jawab, diskusi, studi kasus, self-talk, game, film pendek, ice breaking, dan role play. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdi. Menurut Jajendra tahun 2009, emosi dapat mempererat hubungan dengan orang lain dalam berbagai cara, yaitu melalui pembicaraan, melalui sentuhan, melalui pandangan mata, ekspresi, roman muka dan bahasa tubuh, dan melalui emosi-emosi yang diungkapkan. Apabila siswa dapat menyatakan dan membicarakan emosinya dengan orang lain, siswa dapat membangun hubungan yang sangat erat. Menurut Jajendra tahun 2009, siswa dapat belajar keterampilan yang dapat menolong untuk mengerti dan mengendalikan ungkapan emosi. Hal ini memang tidak mudah, namun kadang-kadang perlu karena emosi yang negatif
dapat mempengaruhi orang lain atau menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Siswa yang mempunyai banyak hubungan dalam persahabatan dan dalam kelompok, umpamanya dalam kegiatan sosial atau agama, ternyata lebih mudah menyesuaikan diri dengan emosinya. Hubungan dengan orang lain dapat melindungi diri dari ketegangan dan hebatnya rasa emosi. Menurut Bahri tahun 2006, kemampuan mengenal emosi orang merupakan dasar dari penyesuaian perasaan dan lingkungan. Mengenal emosi orang lain akan membuat remaja menepis rasa egoisme dan menumbuhkan sikap menolong. Penyesuaian antara perasaan dengan lingkungan diperlihatkan dengan adanya penerimaan, penghargaan, dan keterbukaan remaja terhadap orang tua. Dengan kata lain, siswa memiliki kemampuan untuk bersikap empati terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Pelatihan ESQ akan melatih siswa untuk dapat bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Karena di dalam pelatihan ESQ terdapat metode-metode yang membuat siswa dapat melatih kerjasamanya dengan sesama dan lingkungan sekitar. Upaya pemberian bantuan yang lain juga dapat dilakukan melalui layanan perencanaan individual. Dengan memberikan latihan teknik pernapasan kepada siswa yang memiliki stabilitas emosi yang cukup stabil, teknik pernapasan digunakan untuk mengelola emosi negatif dan menciptakan emosi yang positif. Teknik pernapasan yang diberikan yaitu teknik pernapasan inner smile atau senyum tentram dan damai. Menurut prinsip Tao, emosi negatif akan menghasilkan energi negatif yang buruk bagi jiwa dan fisik. Energi negatif dapat dilawan dengan memunculkan energi positif, yaitu energi yang penuh cinta, ketentraman, dan kedamaian. Apabila diterapkan sepanjang hari, teknik pernapasan inner smile akan menghasilkan energi positif yang besar untuk menguatkan fisik dan mental, membuat tubuh kembali seimbang serta relaks. Teknik pernapasan inner smile sangat efektif untuk mengurangi dampak stres dan emosi negatif dalam diri. Selain itu, untuk mengelola emosi siswa, guru BK dapat memberikan layanan responsif melalui konseling, yaitu menggunakan konseling ego state. Emerson tahun 2014 merumuskan tujuan konseling ego state, yaitu yang pertama, mengalokasikan di mana adanya kesakitan, trauma, kemarahan, atau frustasi dalam ego state dan memfasilitasi ekspresi, melepaskan emosi negatif, memberikan rasa nyaman serta memberdayakan diri. Yang kedua, memfasilitasi fungsi komunikasi di antara ego state. Yang ketiga, menolong klien mengenal ego state mereka sehingga klien dapat memetik keuntungan yang lebih. Yang keempat, mengatasi konflik diri atau konflik ego state. Sekian pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wah, terima kasih, bagus sekali diskusi dari dua kelompok ini ya. Selanjutnya Bapak akan bertanya nih pada masing-masing kelompok. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan program atau training ESQ? Kan tadi di situ di jurnal tersebut dijelaskan bahwa guru BK itu memberikan training ESQ kepada siswanya. Yang dimaksud training ESQ itu seperti apa? Silakan untuk kelompok yang bisa menjawab, nanti dijawab ya. Lalu yang kedua adalah kita ya, sebagai siswa, kalian sebagai siswa itu bagaimana cara kalian itu bisa mengendalikan emosi kalian ketika belajar. Baik, Baik, Pak.
menjawab pertanyaan tentang training ESQ. ESQ adalah sebuah pelatihan yang begitu efektif dan penting. Efektivitas suatu pelatihan banyak bisa dilihat dari berapa besar dampaknya yang ditimbulkannya pada perubahan perilaku para pesertanya. Karena tujuan utama suatu pelatihan adalah untuk pendidikan yang secara kognitif bermaksud untuk merubah mindset para pesertanya dalam waktu singkat. Berkembangnya ilmu psikologi membuat pelatihan menjadi semakin kaya. Di dalam pelatihan kemudian digunakan berbagai metode tambahan yang tidak hanya bersifat kognitif, tapi juga mengaktifasi sisi emosional dari para pesertanya. Hal ini agar penanaman pengetahuan bisa lebih efektif, karena suatu perilaku baru bisa diubah sebagai melihat komponennya, yaitu komponen ABC, efek behavior kognitif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Reza. Semakin berkembang, sejumlah pelatihan kemudian menggunakan berbagai pendekatan, di antaranya dengan berbagai teknologi multimedia audio visual. Dengan penggunaan teknologi, efektivitas suatu pelatihan bisa bertambah. Teknologi tinggi yang digunakan oleh para motivator kelas dunia ini terbukti telah merubah karakteristik banyak orang di lembaga negara, institusi pemerintahan, sekolah-sekolah, serta perusahaan swasta. Demikian pemaparan jawaban dari kelompok kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebelumnya kita ketahui dulu dampaknya. Dampak emosi itu ada dua, dampak emosi positif dan dampak emosi negatif. Dampak emosi positif dalam dampak ini yang biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Dampak emosi negatif, dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Memahami tentang seluk-beluk emosi membuat kita mampu mengontrol diri. Bagaimana emosi itu muncul, apa sebabnya, pemahaman mulai dari pengertian hingga dampak dari emosi membuat munculnya pengertian tentang emosi itu sendiri. Oleh karena itu, mengerti soal emosi sangatlah penting untuk saat ini, untuk memberikan dampak bagi diri kita dan adanya kemampuan kita dalam mengontrol suatu emosi di dalam diri. Emosi negatif ini sendiri juga tanpa kita sadari dapat merusak jiwa yang ada di dalam diri kita. Baik, saya akan menjelaskan cara mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi itu ada 6 cara. Yang pertama, pilih situasi. Hindari keadaan yang memicu emosi yang tidak diinginkan. Jika kamu tahu bahwa kamu kemungkinan besar akan marah-marah ketika kamu sedang terburu-buru, dan mungkin menjadi marah ketika orang lain memaksa kamu untuk menunggu, jangan lakukan hal-hal tersebut di saat-saat terakhir. Yang kedua, ada ubah situasi. Mungkin emosi yang kamu coba kurangi adalah kekecewaan. Kamu selalu berharap, misalnya, menyajikan makanan yang sempurna untuk teman dan keluarga, tetapi selalu ada yang tidak beres karena kamu menargetkan terlalu tinggi. Yang ketiga, alihkan fokus perhatianmu. Katakanlah kamu terus-menerus merasa rendah diri dengan orang-orang di sekitarmu yang selalu terlihat hebat. Yang keempat, ada ubah pikiranmu. Inti dari emosi terdalam kita adalah keyakinan yang mendorongnya. Kamu merasa sedih ketika kamu yakin telah kehilangan sesuatu, marah ketika kamu memutuskan bahwa tujuan penting digagalkan, dan bahagia ketika kamu yakin sesuatu yang baik akan datang. Yang kelima, ada ubah tanggapanmu. Jika semuanya gagal dan kamu tidak dapat menghindarinya atau mengubahnya, emosi itu keluar. Langkah terakhir dalam pengetahuan emosi adalah mengendalikan responmu. Yang keenam, berlatih mindfulness. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kedua kelompok. Bagus. Terus jadi dapat kita simpulkan ya bahwa emosi itu adalah perpaduan dari beberapa perasaan
yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi. Dan juga tadi disebutkan bahwa kita itu untuk mengendalikan emosi itu ya bisa tadi berupa dengan metode ice breaking ya, dan juga role playing, memainkan peran seperti itu. Jadi suasana atau emosi kita itu bisa terkontrol dengan baik. Baik, jadi untuk minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pengaplikasiannya ya. Bagaimana cara kita itu bisa melakukan ice breaking terhadap siswa ketika saat di kelas nanti. Jadi Bapak akan mencontohkan seperti apa ice breaking, seperti apa yang cocok untuk digunakan dalam kelas. Baik, terima kasih. Bapak kira cukup untuk pertemuan pada hari ini ya. Apabila ada salahnya, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.